Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari proyek pengembangan software. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang data-data yang saya dapat atau dapat saya peroleh. Di sini ada beberapa data yang saya peroleh, yaitu dari tanggal 21 bulan 9 hingga tanggal 25 bulan 9 dengan total data itu 234. Di sini kemudian kita lanjut ke bagian labeling. Di bagian labeling kita pertama itu adalah mengimport library pandas yang kita ambil dari konten MyDrive PPS di folder PPS ini ya. Habis itu kita lanjut ke bawah, bawah. Kita menggunakan library sklen untuk pre-processing label encoder. Habis itu kita akan mendapatkan hasil dengan nilai 0 dan 1 atau dengan hasil binary. Kemudian kita lakukan simpan data menggunakan dataset to CSV, dataset labeling, dan CSV yang disimpan ke dalam folder ini, dataset CSV. Kemudian kita lanjut ke bawah, kita melakukan testing, melakukan print dataset dengan hasil seperti ini, polyglot 1111, ruam, murah, dan lain-lain itu ada hasilnya di sini nantinya. Bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian habis itu kita lanjut ke model, kita melakukan modeling. Bentar, sinyal internetnya agak lama dikit. Di modeling ini kita menggunakan import TensorFlow untuk melakukan modeling. Kita juga menggunakan keras untuk bagian itunya dan kemudian kita juga menggunakan Matplotlib untuk melakukan barnya nantinya. Di sini kita mengambil file dari folder MyDrive PPS yang ada di drive saya. Di sini kita cek terlebih dahulu datasetnya. Kemudian kita cek dengan dataset di type. Di sini tipenya rata-rata INT64 semua. Kemudian kita lanjut ke bawah, kita pisahkan dari gejala dengan alergi. Dataset .drop riwayat alergi, eksis -1 dengan alergi dan sampaikan dataset riwayat alergi. Yang pertama kita jumlahkan dengan gejala titik sum, tutup kurung, buka kurung. Di sini ada beberapa total kulit gatal dan lain-lain seperti data yang ada di video ini. Kemudian kita melakukan extrain, extest, dan ytrain, dan kemudian ytest. Kita melakukan testing menggunakan testing otomatis. Sehabis kita melakukan testing otomatis, kita lanjut ke bagian untuk membuat model. Di sini kita melihat untuk meningkatkan akurasi, menambah layar, neuron model, dan function activation bisa diganti dengan relu, sigmoid, atau relu. Kita posisi di sini kita menggunakan bagian akurasi biasa, sequential. Ini adalah kode-kode untuk membuat model tersebut. Kemudian ini adalah buat kompilasi model. UPT sama dengan TF keras, optimizer adamat sama dengan learning rate dengan 0,002. Dan habis itu kita compile. Sambil kita compile, kita cek atau kita latih dengan history model dengan epoch 100. Kita model kita testing 100 kali dengan kecepatan atau base size-nya itu sekitar 16-an. Jadi kita testing menggunakan epoch tersebut dengan 100 kali. Seperti data yang kita lihat ini dengan akurasinya 0,9, kemudian file loss-nya 0,2, 0,1, yang kita dapat data hasilnya itu berapa ya? Kita cek terlebih dahulu, kita cek ke bawah. Sebentar. Dengan data hasil 100 epoch-nya yang ke 100 itu adalah dengan loss 0,1, akurasinya 0,9, file loss-nya 0,24, dan file akurasinya 88. Kita belum mendapatkan akurasinya sempurna, dan kita baru mendapatkan akurasi 0,88. Kemudian kita membuat history data frame. Di dalam kode tersebut ini kita membuat data frame di history, membuat data frame terpisah untuk akurasi dan loss, kemudian kita buat plot grafik akurasi dan plot grafik loss. Ini adalah dari plot model akurasi. Dari data tersebut kita lihat tren akurasinya dan file akurasinya hampir rata dengan 0,9 dari trennya itu adalah masih rata di atas 9, kemudian kita file akurasinya masih naik turun
lebih bawah daripada trend akurasinya. Kemudian model loss-nya itu di dalam model loss kita bagian filenya lebih tinggi daripada trend loss-nya. Kemudian kita cek untuk melakukan prediksi dengan gejala baru. Ini adalah kode untuk melakukan prediksi gejala baru dengan kode seperti berikut. Dengan kita epos 3 kali aja. Ini hasil prediksinya 0, 1, 2, 2, dan bla 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 bla. Bisa teman-teman nanti lihat di sini. Kita cek aktualnya dengan ngambil data AP array dengan kita ambil data tes Y-testnya. Kemudian kita lanjut ke sini, ke array yang menghasilkan ini nantinya. Habis itu kita mengambil akurasi yang kita dapatkan tadi dengan kode seperti berikut. File from sklearn import balance akurasi score dengan result prediksi seperti berikut. 100 dikali balance akurasi score yang tadi yang menghasilkan skornya adalah 86,79 bla bla bla. Habis itu kita melakukan import temp file yang untuk menyimpan model kita nantinya. Model kita bertipe TF-flat karena kita tadi menggunakan TensorFlow-Flat. Kemudian kita lanjut ke bagian tes model. Di bagian tes model kita juga tetap menggunakan TensorFlow dan keras. Kita langsung geser ke bawah. Kita mengambil data dari MyDrive ya dengan alergi model TF-flat. Kita geser ke bawah terus. Ini adalah bagian kita testingnya. Nah, di sini kita mengambil data dari sini, kita mengambil poin 5 karena max positionnya adalah poin 5. Di sini kita mengambil data 5. Kita testing dari modelnya dengan nomor 5 yaitu munculnya dengan suhu udara dingin dan kemudian menghasilkan suhu udara dingin. Kemudian saya lanjut di bagian Android-nya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Cynthia Nata. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan bagian mobile app-nya. Yang pertama di sini ada kita menggunakan bahasa Kotlin, yaitu di mana ada project dan Android. Sini kita klik yang bagian Android-nya. Di dalam Android-nya terdapat file yang di dalam Android-nya. Selanjutnya kita apply. Sebentar. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Selanjutnya ini ada tes alergi. Nah, kita di sini sebelum melakukan login, kita membuat akun dulu. Di sini bisa klik daftar di sini. Selanjutnya di sini kita isi nama, email, password, dan konfirmasi password. Yang pertama ada nama. Nama Cynthia Nata. Untuk emailnya cynthianata06@gmail.com. Untuk passwordnya Nata123. Untuk konfirmasi password Nata123. Next, kita klik register. Nah, ini sukses register. Selanjutnya, kita cek terlebih dahulu di Verbase-nya. Nah, setelah muncul bagian website Verbase-nya, kita buka konsol. Lanjut ke tes alergi. Kemudian di authentication. Nah, di sini nama yang tadi kita sudah bikin sudah terdaftar di sini. Dan yang lain juga sudah. Selanjutnya, kita kembali ke bagian aplikasinya. Kita login ke email yang sudah kita buat tadi.
cynthia.nata06@gmail.com. Untuk passwordnya nata123. Login. Nah, setelah melakukan login, kita untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada home, kemudian di sini ada riwayat tes, di sini ada profile, dan di sini ada about tentang tes alerginya. Lanjut kita ke bagian home, kita mulai tesnya. Kita mulai lagi. Nah, di sini untuk semisal teman-teman ada sekiranya ada sesuai gejala yang sesuai dengan di soal ini, bisa diklik true, jika tidak sesuai bisa diklik false. Nah, kita mulai ya. Yang pertama ada apakah Anda merasakan kesemutan atau mati rasa di area mulut Anda? Jika iya, klik true. Nah, selanjutnya ada apakah Anda melihat adanya ruam atau perubahan warna kulit yang merah? Jika tidak, klik tidak. Lanjut, apakah Anda mengalami pembengkakan di bagian wajah? Ya. Apakah terdapat pembengkakan pada bibir Anda? Tidak. Apakah Anda merasakan gatal di dalam mulut atau sekitar bibir? Ya. Apakah Anda merasakan kesemutan atau mati rasa di area mulut Anda? Tidak. Apakah Anda merasakan gatal di sekitar mata Anda? Ya. Apakah terdapat pembengkakan di area sekitar mata Anda? Tidak. Apakah mata Anda terlihat memerah? Ya. Apakah seringkali Anda bersin? Tidak. Apakah hidung Anda terasa tersumbat? Ya. Apakah Anda sedang mengalami batuk? Ya. Apakah Anda mengalami sesak nafas? Tidak. Apakah Anda sedang pilek? Ya. Apakah Anda merasakan sakit perut? Tidak. Apakah Anda merasa mual? Ya. Apakah Anda mengalami muntah-muntah? Tidak. Apakah Anda mengalami diare? Ya. Apakah gejala-gejala ini muncul kembali pada musim tertentu? Tidak. Nah, untuk ini adalah hasil tes yang barusan kita uji coba. Untuk jawabannya di sini ada hasil tes menunjukkan bahwa Anda mengalami alergi debu atau tengu. Nah, untuk uji coba tes alergi dari aplikasi kita cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.